Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitalia. Saya akan menjelaskan untuk bab linked list, insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, dan tampilkan data. Oke, kita akan masuk ke codingan. Nah, di sini kita akan memesan tempat memesan variabel jawab dengan tipe data char, dan variabel data dengan tipe data string, dan variabel nomor dengan tipe data integer. Ya, kita akan masukkan inputannya itu angka dan huruf. Jadi pertama kita lihat, kita pilih dulu, jadi ke menu linked list, pilih, misal kita pilih satu, pakai misal kita pilih satu, kemudian kita masuk ke ini disiin ya, pilih satu, nanti siin nomor, kita pilih nomor satu, kemudian masuk ke pernyataan if, di mana jika nomor sama dengan satu, masukkan data list. Jadi masukkan data yang ingin kita inginkan. Misal kita bisa coba tambah depan ya. Kita bisa coba misal 1A. Oke, misal 1A. Kemudian setelah if, dia akan tercetak ingin kembali ke menu pilih ya atau tidak. Jika ini pernyataan kondisi, pernyataan perulangan. Ini pernyataan perulangan. Jadi jika kita ingin kembali ke menu, kita tinggal jawab ya. Kita jawab ya, nanti kita akan masuk ke menu selanjutnya. Jadi kita masuk ke menu selanjutnya, kita masukkan data lagi, misal, kita masukkan data lagi, kemudian misal selanjutnya kita pakai 2 aja data. Misal 2B ya. Kemudian dia akan ke cout, ingin kembali ke menu lagi. Nah, setelah tambah data depan, kita bisa ini nanti, kita langsung aja ya. Jadi dia nanti tuh seperti di running, kita langsung ke running. Kalau nggak tuh, oke, kita bentar. Oke, di running sudah ada seperti ini. Jadi untuk menambah insert depan ya, tambah data depan atau menambah depan seperti kita tadi. Jadi kita pilih dulu nih, ini bisa oke, bisa. Jadi kita pilih dulu nih, ini kan kita pilih dulu, pilih menu, pilih nomor berapa. Oke, tadi kita pilih nomor 1. Otomatis kita masuk ke pernyataan kondisi if. Kondisinya itu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Karena kita pilih nomor 1 berarti kita masuk ke if ini. Masuk ya. Kemudian akan tercetak kalimat masukkan data list. Setelah itu kita inputkan. Karena soal kita itu harus pakai huruf, angka dan huruf dua-duanya. Jadi misal kita inputkan 1A. Kita tadi inputkan 1A. Kemudian masuk ke pernyataan if dengan kondisi nomor sama dengan 1. Karena bernilai benar, maka kita akan memanggil fungsi insert atau tambahan data. Ini bentar. Kita akan masuk ke fungsi insert. Mana? Ini insert D dengan not
baru sama dengan new node, kemudian baru masukkan data sama dengan D, baru next sama dengan 0. If, masuk ke pernyataan kondisi. Jika, ini ya, membuat 0. Nih, jadi kita sudah buatnya tadi, bentar. Bentar ya. Oke. Oke, kita udah nih ya, kita buat. Dan kita buat nih batas baru, next sama dengan 0, kita buat jadi ini. Jadi baru tuh masukkan data next sama dengan 0. Jadi datanya kita input tadi 1A. Kemudian masuk ke pernyataan LMT. LMT sama dengan 1. Kita panggil nih fungsi LMT. Fungsi LMT itu ini. Fungsi LMT itu jika head sama dengan 0, maka return 1. Jika tidak, maka return 0. Kemudian kita cek pernyataan kondisinya. Head sama dengan 0. Head sama dengan 0. Saat ini, head kita itu 1A sama dengan 0. Maka pernyataannya itu benar dan kita return 1. Kemudian, ini harusnya return 1. Ini return 1. Return 1. Bentar. Kemudian kita akan setelah panggil fungsi LMT, kita akan masuk lagi ke fungsi insert D. Ini kita masuk nih ke pernyataan pernyataan kondisi if LMT sama dengan 1. Karena head sama dengan baru, sekarang headnya bernilai 1. Ini 1A ya. Bentar. Dan isi dari head next sama dengan 0, jadi ini saat ini, jadi headnya itu 1A, sama dengan 0 juga. Kemudian, kita kembali lagi ke cetak ingin kembali ke menu. Setelah itu, kita bisa pilih, misal kita masukkan lagi kita 2 aja. Kita masukkan lagi tambah data depan. Berarti jika kita masukkan tambah data depan kembali, nanti akan masuk ke pernyataan kondisi if, di mana nomor sama dengan 1, kemudian masukkan data list. Misal kita masukkan datanya itu 2B. Setelah itu kita akan masuk ke fungsi insert D. Sama seperti tadi, kita masuk ke fungsi insert D. Kemudian, nih. Kemudian kita ganti nih. Not baru sama dengan new not. Baru data sama dengan D. Kemudian baru next sama dengan 0. Jadi, baru data sama dengan D yang baru. Jadi, barunya itu kita masukkan ke data 2B. Data yang kita masukkan barusan, kemudian isi baru next sama dengan 0, dan kita akan membuat kita awalnya seperti ini dulu. Jadi, head-nya tetap 1A, kemudian baru isi dengan 2B, kemudian 0, baru kita ke pernyataan kondisi jika LMT sama dengan 1, masuk ke fungsi LMT. Kita panggil dulu fungsi LMT-nya. Kita panggil fungsi LMT, if head sama dengan 0. Head-nya sekarang itu tidak sama dengan 0 ya. Head-nya sekarang tidak sama dengan 0, berarti kita return 0. Setelah return 0, kita kembali lagi ke fungsi insert D. Ini fungsi insert D, karena LMT sama dengan 1 bernilai salah, maka akan eksekusi else. Berarti baru next sama dengan head. Head-nya itu baru. Jadi head-nya itu kita isi dengan variabel baru. Nah, seperti ini. Jadi awalnya tadi kan head-nya itu 1A. Oke, sebentar.
Lihat dulu. Oke. Kita bentar. Kita lanjutkan lagi ke ini. Jadi awal pertama tadi waktu inputan pertama itu head-nya itu 1A. Jadi head sama dengan 0. Setelah kita inputan yang kedua, karena LMT sama 1 itu bernilai salah, kita masuk ke else. Kita masuk ke else, lalu kita ganti head sama dengan inputan yang baru. Jadi sekarang head-nya itu ada inputan yang baru kita inputkan tadi, yaitu 2B. Setelah itu dia akan ke menu kembali. Jadi kita akan ke menu kembali. Setelah selesai, kita akan ke menu ingin kembali ke menu. Tinggal kita input mau ya atau tidak. Jika iya, tinggal kita pilih. Misal kita ingin pilih apa ya? Kita pilih hapus data deh. Nah, kita dua variabel aja. Oke, hapus data depan. Nah, kita pilih hapus data depan. Hapus data depan berarti kita pilih nomor 3. Nah, kemudian masuk pernyataan kondisi if. Kita lihat pernyataan kondisi if pertama nomor 1 atau nomor 2. Berarti salah. Kita lanjut lagi if nomor sama dengan 1 berarti salah. Lanjut ke else if nomor sama dengan 2 berarti juga salah. Kemudian kita ke else if lagi nomor sama dengan 3 hapus D. Nomor sama dengan 3. Benar nih, nomor sama dengan 3 karena kita pilih 3. Kemudian kita akan ke variabel hapus D. Nah, variabel hapus D di mana jika LMT sama dengan 0, masuk lagi ke pernyataan jikanya. Pertama kita cek dulu jika LMT sama dengan 0. Kita masuk ke fungsi LMT. Bentar. LMT, ini. Kita masuk ke fungsi LMT, di mana if, jika head sama dengan 0, maka return 1. Tapi jika tidak, maka return 0. Nah, karena kita tadi sudah masukkan 2 variabel, otomatis head-nya itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Jadi, berarti kita masuk ke pernyataan else, return 0. Kemudian kita masuk lagi, kita kembali lagi ke variabel hapus D, maka akan kita eksekusi else dan lakukan return 0. Setelah itu, karena jika LMT sama dengan 0 benar, jadi karena sama dengan 1 ini salah, jika sama dengan 0 benar, maka kita akan masuk ke kondisi head next tidak sama dengan 0. Nih ya. Untuk membuat note lain, pesan memori dengan variabel pointer dengan tipe data note dan struktur note. Lalu isi time sama dengan head. Jadi ini untuk 4 variabel. Ini untuk 4 variabel. Jadi nanti kalau kita tadi 2 ya. 2 tuh kita lihat dulu. Kita lihat yang 2 aja. Oke, ini. Ini yang 2 ya. Jadi head. Nah. Kemudian bentar. Nih. Karena head next tidak sama dengan 0, maka if bernilai benar. Maka untuk membuat note lainnya, kita isi nih. Jadi, isi head ke 0. Isi head ke 0. Jadi, headnya tadi kan 2B. Terus kita isi ke 0. Kemudian, ini terpisah ya. Kemudian kita lakukan delete time. Jadi, setelah headnya kita isi ke 0, bukan variabel. Ini kita hapus. Time ini kita hapus. Time ini, yang 2B aja itu kita hapus. Kemudian nanti cuman tersisa yang 1A. Jadi head-nya sama dengan 0. Kemudian misal kita coba lagi, setelah itu ya, setelah itu sebelumnya kita akan kembali lagi ke
ingin kembali ke menu. Jadi nanti akan keluar ingin kembali ke menu, tinggal kita jawab ya atau tidak. Jika ya, kita masuk lagi, kita coba misal ada tambah data belakang deh. Kita coba tambah data belakang atau insert belakang ya. Atau insert belakang. Kemudian insert belakang kan nomornya 2 pilihannya. Pilihannya 2. Terus kita masuk pernyataan kondisi di mana nomor sama dengan 1 atau nomor sama dengan 2. Karena benar nih, di sini benar maka kita masukkan data list. Ini kita misal cobanya data listnya ini langsung itu ya kan. Ini langsung 2 ya. Dan langsung 2 data. Kita coba data list. Kita samain sama ini misal 5E. Kemudian masuk ke pernyataan else if nomor sama dengan 2 dan masuk ke fungsi insert D. Insert D, benar. Fungsi insert D. Insert B, salah. Fungsi insert B. Kita masuk ke fungsi insert B. Ya. Kemudian kita masuk insert B, setelah itu baru kita isi nih, kita masuk dulu ke ini datanya ya. Ini kita untuk membuat node pesan memori dengan variabel pointer baru dengan tipe data node dan struktur node. Jadi node baru sama dengan new node. Kemudian untuk membuat node lain pesan memori dengan variabel pointer temp dengan tipe data dan struktur node, jadi dapat ditulis node temp. Kemudian kita isi yang baru 5, jadi kita ini yang baru 5E. Ini yang data sebelumnya. Setelah itu kita ke pernyataan kondisi if lmt sama 1. Setelah itu kita panggil dulu fungsi lmt if head sama dengan 0. Karena salah, maka kita akan eksekusi else, return 0. Kemudian kita balik lagi ke insert B. Kita balik ke insert B, karena kondisi if lmt sama 1 benar salah, maka eksekusi else. Dan isi temp sama dengan head. Nih, udah nih, jadi isi temp yang baru sama dengan head, jadi nilainya sama, 1A. Yang baru tetap 5E. Kemudian masuk ke pernyataan while. Karena kita di else ya. Masuk ke pernyataan while. Karena while salah, maka isi temp next sama dengan baru. Jadi isi temp next itu sama dengan baru. Di belakangnya sehingga dapat dikatakan kita mendapatkan yang seperti ini. Jadi nilainya tadi itu masuk ke sini. Nilai 5E tadi. Kemudian setelah selesai kita akan ingin kembali ke menu ya atau tidak. Setelah itu kita langsung jika ya, kita langsung misal tampilkan data. Jika ya kita tampilkan data, nanti datanya akan tampil. Coba kita run ya. Oke, kita coba 1. Kita masukkan 1A yang seperti ini. Enter. Ada 3 ya. Bisa kita masuk 1 lagi. Masukkan 2B. Ya. Kita lihat tampilan data dulu 5. Sekarang karena kita tambah data depan, jadi 2B tambah 1A. Kemudian kita coba hapus ya. Kita hapus. Kita coba hapus. Depan berarti 3. Ya, kemudian kita tampilkan 1A. Berarti benar ya. Tadi pakai 5E, ini 2B yang hilang sama aja untuk nilainya. Kemudian ada yang belum kah?
Oh ya, untuk tampilan itu di print L. Jadi untuk tampilan benar ya? Benar. Jadi nanti jika kita pilih nomor 5 nih, nomor 5 kan tampilan. Nomor 5 kan tampilan. Kemudian kita akan ke cout, isi list terbaru print L. Nah, ke fungsi print L. Fungsi print L tuh sini. Nanti jadi dia untuk apa? Untuk nampilkan data. Jika LMT tidak sama dengan 0, berarti kita karena ada pernyataan kondisi jika LMT sama dengan 0, berarti kita lihat dulu fungsi LMT. Fungsi LMT, kemudian jika karena bernilai benar, maka akan kita cetak. Masuk ke pernyataan ruangan while. Jadi ketika temp tidak sama dengan 0, maka cout-nya data temp sama dengan data. Dan jika LMT sama dengan 0 bernilai salah, maka dia akan masuk ke list kosong. Kita coba lihat list kosong deh. Kita masukkan satu data, kemudian kita hapus satu data. Bisa kita tambah depan 1A. Ya, kemudian kita hapus data 3. Ya, kemudian kita tampilkan. Nanti dia akan muncul tampilan list kosong. Karena dia udah habis. Kita masukkan satu data, tadi 1A, kemudian kita hapus. Kita hapus 1A, jadi dia akan tampilannya list kosong. Ini kalau misalnya ingin selesai, tinggal aja. Udah selesai. Program akan selesai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.